Kita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Maaf, tidak ada maaf bagimu. Itu aja bagi kami. Sudah kami nyatakan tidak ada maaf. Silahkan mekanisme hukum dilaksanakan. Klien kami itu telah dilakukan atau dibeli dan sebagainya, tidak. Menurut kami terdakwa Nikita Mirzani, ya kami menduga itu belum tidak memilikinya, tetapi itu diperoleh dari saksi Oki Pratama melalui kiriman gambar melalui WhatsApp seperti itu. Lalu kemudian sekitar 13.58 terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Glavitsia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan katanya begini. Ini baru salah satu, belum semuanya mail. Nah artinya ketika setelah saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk glowing booster tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani, kemudian terdakwa Nikita Mirzani kembali mengirimkan gambar itu kepada terdakwa Ismail Marzuki. Ya, lanjutannya disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada terdakwa Ismail Marzuki, ini baru salah satu, belum semuanya mail. Namanya Presiden Republik Indonesia masa ngurusin tentang ini. Nah, ingat, saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kita mengandung 3 ya kekuasaan. 1 legislatif, ya, 2 eksekutif, yang ketiga judikatif, dan ketiga organ ini tidak bersentuhan. Judikatif ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk presiden. Nah, ini tolong supaya dipahami. Presiden sebagai pimpinan negara tertinggi di bidang eksekutif, ya, dia hanya bisa mengatakan segera tuntaskan peristiwa ini sesuai dengan akidah hukum yang benar. Tidak boleh mengatakan harus bebaskan, nggak bisa, karena hukum berlaku kepada siapa saja di negara Republik Indonesia, karena negara kita adalah negara hukum, patuh dan taat untuk hukum, siapapun dia, termasuk presiden sendiri. Kira-kira gitu ya rekan media ya. Tapi Pak Jenderal melihat case-nya baru bangun tidur, lalu ada saya lihat Viti, seorang advokat, dia baru membeli buku kitab hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana. Dia karena tidak tahu atau kebingungan terkait pasal antara 368 dan 369, sehingga dia perlu membeli buku. Ini saya jadi sedih, berarti orang itu selama ini beracara tidak pernah punya buku. Nah, sebenarnya ya memang pasal yang paling tepat digunakan oleh pihak Reza Gladys kalau merasa bahwa ada hal-hal tertentu atau ada perbuatan-perbuatan tertentu yang merugikan kepentingan ataupun yang dianggap mencemarkan dia, merusak reputasinya dia, pasal inilah yang harusnya digunakan dari awal sehubungan dengan aktivitas, perbuatan, tindakan Nikita Mirzani, misalnya live, terus kemudian membahas sehubungan dengan produk-produk skincare ini, seharusnya dari awal ini yang digunakan tanpa harus berspekulasi ini dan itu, tinggal nanti pembuktiannya apakah benar Nikita Mirzani melakukan suatu perbuatan pencemaran nama baik ataukah tidak. Nah, hal yang lain yang perlu kita petik bahwa dengan gugurnya pasal pemerasan 368 ini, sanksi sosial apa yang terjadi atau didapatkan oleh Nikita Mirzani, bahwa secara sosial, emosional, masyarakat kemudian menilai bahwa Nikita Mirzani ini tidak terbukti melakukan pemerasan. Tidak benar bahwa apa yang disangkakan di awalnya melakukan pemerasan itu gugur, sehingga fansnya kemudian masyarakat dan mungkin kliennya dan lain sebagainya itu akan kembali kepercayaannya, itu trustnya. Tetapi sanksi sosial buat pihak Gladys ini ya
bahwa telah memberikan suatu pelaporan yang ternyata tidak pada tempatnya, dan juga secara khususnya kepada penyidik ya, bahwa ternyata pemerasannya itu benar-benar tidak masuk dalam unsur pidananya gitu. Jadi kalau menurut saya ya memang kasihan juga telah menjalani tahanan dengan sangkaan utamanya adalah tindakan pemerasan 368 ini, ternyata ujung-ujungnya di dalam dakwaannya itu adalah Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Tetapi ya silahkan kalau mau ada langkah hukum baik terhadap si pelapor maupun mungkin si penyidik yang akan dilakukan oleh PH-nya. Tetapi bagi saya melihat ini bahwa ini lebih memudahkan jalannya Nikita Mirzani untuk bisa bebas daripada jeratan hukum. Semangat. Ini Pak Alek ya, ada yang bertanya netizen. Komentarnya di atas ini, salah satu JPI itu kan bermasalah di tahun 2023. Google aja pasti jejak digital akan terhapus deh. Menurut Pak Alek gimana untuk menjawab pertanyaan netizen komentar ini? Ya, terima kasih netizen. Ini kan pertanyaan diberikan kepada saya untuk menjawab terkait dengan salah satu jaksa, yaitu Revina Donasihombing ya, yang semula bertugas di Bekasi. Namun karena dia mendapatkan satu teguran yang keras atau sanksi itu selama 3 tahun itu hilang dan tidak muncul. Jadi dia menjadi jaksa nonaktif. Tiba-tiba muncullah di kasus Nikita Mirzani. Ini jelas ya, kalau memang itu merupakan jaksa yang bermasalah, seharusnya tidak bisa kita percayai lagi. Integritasnya, moralnya itu udah bobrok. Revina Donasihombing yang menyidangkan atau yang membacakan dakwaan atas kasus Nikita Mirzani. Saya tidak masuk di wilayah benar atau salah ya dalam kasus Nikita ini. Namun jelas kita ragukan kualitas otak ya atau niat yang muncul dari seorang jaksa yang bermasalah. Seharusnya jaksa ini dinonaktifkan ya, tidak bisa. Jika dia tetap dipaksakan menjadi pendakwa ya kasus Nikita Mirzani ini, nanti akan mengacaukan jalannya persidangan, akan membuat satu narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Karena mentalnya udah mental bukan sebagai pejabat negara. Revina Donasihombing tidak bisa dikatakan dia saat ini menjadi jaksa negara, tidak bisa. Dari kasusnya Nikita Mirzani ini kita bisa lihat nih betapa bobroknya hukum yang ada di negara kita ini guys. Coba lu lihat aja deh kasus-kasus yang lain gitu, kasus-kasus besar gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah ya ada yang korupsi 900 sekian miliar gitu ya kan, dihukumnya cuma 3 tahun doang guys. Dan Nikita Mirzani ini cuma masalah sepele aja kayak gitu tuh ya kan, katanya diancam 20 tahun penjara guys. Dan pas di pengadilan kemarin guys, banyak sesuatu yang janggal di situ. Tapi kita bisa lihat guys, dari JPU-nya yang pakai masker aja tuh udah kayak aneh nih, ada apa nih gitu. Apakah Anda sudah tahu kalau Anda itu bakalan masuk ke live TikTok? Sebenarnya tuh nggak mau suuzon, nggak mau nuduh orang atau bagaimanapun gitu. Tapi kan, walaupun kita tidak menggunakan mata batin ya kan, menggunakan mata biasa aja tuh udah tahu gitu kalau ada kejanggalan gitu. Kayak Nikita Mirzani yang di luar ruangan sidang tuh ya kan, yang udah diborgol, udah dipakein rompi tapi tetap aja masih didorong-dorong. Kayak seolah-olah Nikita Mirzani itu tuh nggak boleh ngomong gitu. Kayak ada yang takut gitu. Perasaan yang kasusnya besar aja tuh nggak kayak gitu deh. Nggak kayak yang diapain gitu. Mereka tuh kayak masih berhak untuk bicara, ngomong gitu ya kan di depan wartawan apa segala macam gitu. Ini mah kayak orang kagak boleh gitu. Ada apa sih? Ada apa? Kata gue nih ya kan, Indonesia nih daripada ngurusin orang yang perang gitu ya kan, mending ngurusin hukum dulu deh yang ada di Indonesia nih, benerin gitu. Biar kagak begini nih, kesel banget gue, jangan pilih kasih ngapa. Oke, mungkin banyak pertanyaan dari antara kalian yang menanyakan terkait dengan surat dakwaan si terdakwa NM ini. Mengapa dalam surat dakwaan itu ada percakapan chattingan WhatsApp antara Nikita Mirzani dengan Dr. Oki yang tertuang dalam surat dakwaan tersebut. Seperti percakapan WhatsApp Nikita Mirzani kepada Dr. Oki yang mengatakan, "Dok, cus WA si Gepeng, cariin jajan untuk anakmu. Maksudnya anakmu itu aku, bukannya Bems. Kalau Bems itu duitnya udah banyak.
atau percakapan WhatsApp dari terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Dr. Oki Pratama yang mengatakan, "Deal ya 4 liter dedinya BEMS, akhirnya aku bisa membayar sisa KPR-ku." Lalu dibalas sama Dr. Oki ini yang mengatakan, "Woke, Ami kesayangan." Kalian tahu itu semuanya didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari Ditcyber Polda Metro Jaya, hasil ekstraksi dari lab forensik terhadap keempat HP milik DRO, DRS, NM, dan IM. Bravo Ditcyber Polda Metro Jaya, mantap.